Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sahman, saya Irfan Wibisono, pengajar praktik yang mendampingi Bapak ke dalam kegiatan pendidikan guru penggerak sampai 9 bulan ke depan, insya Allah. Hari ini adalah pendampingan individu ke-0 atau yang perdana sebelum lokakarya perdana besok hari Sabtu. Dan untuk pendampingan individu ke-0 ini, kita akan memfokuskan pada apa saja yang sudah dipelajari selama 1 bulan terakhir, kemudian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah dukungan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, dari teman-teman Bapak guru, dan dari siswa. Dan kita akan memfokuskan pada ketiga hal tersebut. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sahman. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena alhamdulillah sudah berhasil melewati 1 bulan pertama dalam pembelajaran daring di program pendidikan guru penggerak. Karena saya yakin 1 bulan pertama itu untuk beradaptasi dengan LMS, beradaptasi dengan tugas-tugas yang begitu banyak, dan apalagi sebagai guru kan tetap harus mengajar, itu sangat luar biasa sekali. Saya memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya. Kemudian saya juga berharap tetap semangatnya dijaga terus sampai 9 bulan ke depan, karena ke depan itu insya Allah materinya akan lebih lebih menarik lagi, lebih aplikatif, jadinya tetap dijaga semangatnya, begitu Pak Saman. Nah, untuk bagian awal kita akan masuk ke instrumen review pembelajaran 1 bulan terakhir. Nah, sebelumnya Pak Saman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Irfan. Okay. Keluarga di rumah Sehat semua. Baik, alhamdulillah. Nah, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, apa yang bisa Pak Sahman simpulkan dari kegiatan belajar selama kurang lebih 1 bulan terakhir? Terima kasih Pak Irfan atas waktunya yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah selama sebulan terakhir ini saya pribadi sangat bersyukur bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Dengan demikian saya ada menambah wawasan, pengetahuan saya. Selama 1 bulan ini kami sebagai CGP disuguhkan dengan modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, yakni 1.1 itu tentang refleksi filosofis pemikiran KHD, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.1 tentang refleksi filosofis KHD ini, saya terbuka pemikiran saya bahwa bagaimana kita berinteraksi dengan anak, kan begitu. Kemudian bagaimana kita melakukan pola-pola pembelajaran yang baik kepada anak. Dengan pemikiran KHD ini, saya baru tahu persis bahwa segala prosesnya itu tentu butuh suatu pemikiran kita bersama, bahwa pemikiran KHD itu sangat luar biasa. Dan itu menjadi strategi kita yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran dan interaksi dengan warga sekolah. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sahman. Dan capaian apa yang Pak Sahman dapatkan ya? Capaian atau sesuatu yang Pak Sahman dapatkan selama 1 bulan terakhir? Nah, capaian yang saya dapatkan itu yang pertama kaitan di proses pembelajaran dulu, kaitan dengan proses pembelajaran yang filosofis KHD Dewantara. Ada berapa konsep pemikiran KHD, yaitu yang pertama pertama itu adalah kaitan dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kemudian bagaimana budi pekerti atau watak atau karakter, ya, tentang perpaduan antara gerak pikiran, kemudian berbain yang merupakan kodrat anak.
Nah, dalam proses pembelajaran ini yang saya menjadi titik poin itu adalah bagaimana bermain. Dalam proses pembelajaran itu di salah satu materi di pelajaran bahasa Indonesia tentang ada itu tebak kata. Itu yang saya lakukan di proses pembelajaran dalam yang dilakukan oleh saya di proses pembelajaran itu. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah capaian selama kurang lebih 1 bulan terakhir adalah yaitu mengenai proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru harus mengajar sesuai dengan kodrat anak, yaitu salah satu kodratnya adalah anak-anak bermain. Dan di sini Pak Sahman menerapkan di kelas dalam bentuk suatu permainan tebak kata seperti itu, ya. Baik. Tambahkan sedikit, selain itu di modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, disinilah yang saya dapatkan. Yang pertama itu nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana kita harus mandiri, bagaimana kita harus kolaboratif, kemudian bagaimana kita harus reflektif dan lain sebagainya. Nah, disinilah nilai-nilai dan peran guru penggerak ini bisa menjatuhkan bahwa bagaimana kita harus membangun positif budaya sekolah itu. Nah, itu tambahan dari saya, Pak Evan, kaitan dengan capaian-capaian yang dilakukan selama 1 bulan mengikuti program guru penggerak. Baik. Jadi di modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak itu juga yang menjadikan capaian, di mana poin-poinnya adalah mandiri, kolaboratif, reflektif, dan membangun budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Pak Saman. Selanjutnya, dukungan dari ekosistem sekolah, dari Pak Kepala, dari rekan-rekan guru, dari siswa, ataupun dari sarana prasarana, apakah sudah terpenuhi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa melakukan sesi pendampingan seperti ini karena tidak terlepas dari dukungan dari kepala sekolah dan ekosistem pendidikan, terutama teman sejawat. Ya, hal itu juga dilakukan oleh teman sejawat yang memberikan dorongan, motivasi selama ini. Kemudian kaitan dengan Sapra sendiri, alhamdulillah di sekolah kami tersedia yaitu internet, sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan itu yang kami lakukan baik pada saat meeting Zoom dan lain sebagainya. Baik, bentuk dukungan kan tadi alhamdulillah ya bisa Pak Sahman bisa terus bertahan sampai 1 bulan ini karena salah satunya adalah dukungan dan dorongan dari rekan-rekan sejawat. Bentuk dari dukungan apa yang menjadi penyemangat Bapak dari rekan-rekan itu? Bentuk dukungan yang penyemangat itu teman-teman selalu menanyakan bagaimana hasil pembelajaran pada program guru penggerak. Nah, itu salah satu bentuk dukungannya, menanyakan hal itu. Nah, itu tuh bentuk dukungannya. Kemudian spot-spot yang lain juga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan misalkan ada beberapa materi-materi yang kurang saya pahami, saya tanyakan, saya diskusikan dengan teman-teman seperti itu. Mereka memberikan solusi, kemudian memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk lain. Itu salah satu bentuk dukungannya pada saya sendiri melalui teman-teman sejawat. Baik, luar biasa sekali. Jadi rekan-rekan juga mendukung dengan menanyakan apa saja materi yang di guru penggerak. Kemudian Pak Saman juga berdiskusi ketika ada materi yang kurang dikuasai dan menanyakan dengan rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke instrumen tantangan belajar daring. Nah, belajar di LMS. Selama 1 bulan terakhir kita belajar melalui LMS ya, melalui LMS. Dari Pak Sahman sendiri nih, apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Ya, alhamdulillah sampai saat ini
berjalan lancar sesuai dengan harapan. Memang sebelum saya mengikuti pembelajaran daring melalui LMS ini, saya mengikuti program dari Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu program melalui LMS juga kaitan dengan AKM pada saat itu. AKM, dan saya selama berapa minggu sebelum mengikuti program ini sudah mengikuti program daring tersebut. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti bagi saya, berjalan lancar. Namun demikian ada berapa kendala lah kaitan dengan itu, bagaimana mengakses internet. Tapi ya alhamdulillah saya kira tidak ada rintangan dan halangan yang berarti lah bagi saya. Baik. Tadi untuk pembelajaran melalui LMS, alhamdulillah tidak ada kesulitan ya. Semua semua menu-menunya, kemudian tampilan tidak ada kendala. Baik. Selanjutnya tadi yang menjadi kendala sedikit adalah akses internet. Nah, seperti apa kendalanya Pak yang Bapak alami? Selama ini saya mengikuti program guru penggerak, terutama pembelajaran daring ini, pertama memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, internet. Terkadang kalau misalkan akses internet di rumah, karena saya membeli 2 kuota internet, ya, kalau kendala di sana ada kendala, langsung saya ke sekolah, meskipun jarak tempuhnya sekitar 10-20 menit lah ke sekolah, saya lari untuk memanfaatkan fasilitas itu. Karena selama ini sebagian besar saya mengerjakan LMS menggunakan fasilitas sendiri di rumah, kembali ke kota. Kalaupun dalam waktu luang di sekolah tidak ada jam pelajaran, itu baru menggunakan fasilitas. Begitu pula dengan meeting, misalkan di di LMS itu, saya di rumah juga, bahkan di sekolah itu aja. Oke, baik. Jadi kalau untuk internet, kalau di rumah gangguan pergi ke sekolah. Atau juga sebaliknya seperti itu. Baik. Jadi tidak ada kendala yang berarti untuk LMS. Baik, terima kasih. Selanjutnya rencana ke depan nih Pak Saman untuk mengantisipasi gangguan internet. Kan alhamdulillah kita sudah berjalan sebulan terakhir. Kendalanya kan tadi kadang kalau internet di rumah kurang baik ke sekolah. Begitu juga sebaliknya, kalau dari sekolah kurang baik pakai internet pribadi. Nah, ke depan nih bagaimana untuk mengantisipasi agar lebih efektif lagi? Apakah mungkin nanti pasang wifi atau apa? Mungkin ada rencana seperti itu? Untuk saat ini memang ada rencana untuk memasang wifi di rumah, tapi belum terlaksana karena saya membelikan kuota pakai itu, ya saya kira cukup ya? Belum cukup. Masih cukup ya? Masih cukup. Baik. Tidak ada kendala yang berarti dah, alhamdulillah kaitan dengan akses internet. Tidak ada. Baik, untuk menu-menu di LMS Pak Sahman, ada menu ataupun ada materi yang Pak Sahman ingin tahu lebih dalam yang akan disampaikan ke pengembang LMS seperti itu? Mungkin apakah ada? Saya kira menu yang ada di LMS itu cukup bagus, ya. Saya kira cukup pas loh menurut pengetahuan saya. Kaitan dengan menu-menu yang ada di LMS tersebut. Itu aja Pak Eva. Baik, dari segi menu alhamdulillah aman ya. Dari segi menu aman. Kemudian dari isi materi yang ada di LMS maupun yang disampaikan oleh fasilitator, mungkin ada hal-hal yang lebih Pak Saman ingin ketahui, mungkin bisa disampaikan agar nanti bisa menjadi masukan dari pengembang materinya. Kalau materi yang ada di LMS sudah bagus, karena pertama sudah dilengkapi dengan baik itu modul, kemudian video pembelajaran, kemudian fasilitator yang sangat aktif ketika kami terlambat lah begitu mengumpulkan tugas, beliau mengingatkan melalui WA, grup WA dan lain sebagainya.
saya kira sudah bagus lah, karena sudah lengkap, sudah ada modul, ada video pembelajaran dan materi-materi yang lain. Baik, dari jawaban yang Pak Saman utarakan dapat saya simpulkan untuk materi yang ada di LMS, alhamdulillah semua sudah bagus, mulai dari modul, kemudian video, maupun dari fasilitator yang proaktif mengingatkan capaian-capaiannya sehingga bisa terus mengikuti seperti itu, ya. Baik, kita lanjut ke instrumen yang berikutnya, yaitu refleksi penerapan perubahan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, nah ini kita flashback dulu Pak Sahman. Apa saja kekhawatiran yang Pak Sahman dulu pikirkan sebelum mengikuti kegiatan daring selama 1 bulan terakhir? Begitu saya mendaftar pada saat pertama kali sebagai CGP itu adalah apakah saya bisa lulus atau tidak. Itu kekhawatiran yang pertama, karena saya ingin terus mengikuti program ini, ingin lulus, dan itu yang sangat saya sampaikan pada saat seleksi wawancara pada saat itu. Nah, kalau saya diizinkan untuk bisa mengikuti program guru penggerak ini, saya akan berusaha dengan maksimal lah begitu. Tidak ada kekhawatiran yang yang terlalu berlebihan di diri saya, namun demikian yang saya itu adalah bagaimana saya harus mampu manage waktu, karena biar bagaimanapun program CGP ini kan berkaitan dengan jadwal-jadwal yang sangat padat kan, ya harus berkaitan dengan di sekolah harus ngajar, kemudian belum lagi di rumah, meskipun di masa sulit ini seperti saat pandemi seperti ini. Saya kira tidak ada kekhawatiran yang berlebihan lah daripada diri saya, dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dan sesuai dengan harapan. Baik, jadi yang saya simpulkan, kekhawatiran yang dulu kita flashback ke belakang saat seleksi, apakah lulus apa enggak gitu ya. Itu yang pertama. Betul, apakah lulus atau enggak, dan kedua, kalaupun nanti lulus bisa nggak ngatur waktunya, bisa tidak sampai selesai program 9 bulan ke depan. Baik, luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah lulus dan sampai sekarang 1 bulan pertama alhamdulillah lancar ya. Baik, selanjutnya, nah kekhawatiran yang terjadi, nah ini setelah Pak Sahman lulus, kemudian mengikuti kegiatan belajar selama 1 bulan terakhir, kekhawatiran apa yang terjadi sehingga menghambat mungkin menghambat atau mengganggu dalam proses kegiatan belajar selama 1 bulan terakhir? Ya, kekhawatiran yang saya kira tidak ada Pak Irfan. Tidak ada ya? Kekhawatirannya, alhamdulillah selama 1 bulan mengikuti calon guru penggerak ini sesuai dengan harapan Pak Irfan. Saya kira tidak ada kekhawatiran yang berlebihan lah, ataupun hambatan-hambatan kaitan dengan internet segala macam sudah. Baik, jadi untuk kekhawatiran kurang lebih selama 1 bulan terakhir selama belajar daring tidak ada, alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan harapan. Betul. Baik. Nah, kemudian kekhawatiran yang tidak terjadi. Nah ini mungkin Pak Sahman dulu membayangkan tadi ya, apakah bisa menyelesaikan selama 9 bulan. Nah, apakah kekhawatiran itu sampai sekarang terbawa? Tidak ada. Tidak ada ya, tidak aman terbawa, ya. Alhamdulillah selama satu hal menjadi catatan saya itu, selama kondisi kesehatan saya baik, insya Allah saya akan tetap semangat dalam mengikuti program ini, karena memang berkat dukungan keluarga, kemudian kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Baik, jadi kekhawatiran itu tidak terjadi karena bismillah ya, selama kesehatan mengizinkan, Allah mengizinkan kita selalu sehat. Kemudian alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru juga semua positif. Baik. Nah ini, apa saja harapan Pak Sahman ke depan yang Pak Sahman impikan ya sebelum mengikuti
pendidikan guru penggerak ini dulu cita-cita atau impian yang Pak Saman inginkan ketika mengikuti CGP PGP, pendidikan guru penggerak? Bisa menjadi, harapan saya itu bisa menjadi agen transformasi pendidikan yang lebih baik. Itu aja harapan saya. Agen transformasi pendidikan. Satu, tapi luar biasa ini, menjadi salah satu bagian dari transformasi perubahan pendidikan di Indonesia. Luar biasa sekali Pak Saman. Nah, harapan selama 1 bulan terakhir atau cita-citanya ya menjadi agen transformasi pendidikan itu, apakah mulai terwujud di kegiatan belajar 1 bulan terakhir? Alhamdulillah, sebelum proses pembelajaran, saya masuk dulu di ekosistem pendidikan yang ada di sekolah, kaitan dengan perubahan-perubahan. Yang pertama kaitan dengan pola pikir saya, kaitan dengan bagaimana saya harus kolaboratif dengan teman-teman sejawat, sehingga itu akan menumbuhkan harmonisasi yang ada di sekolah, sehingga apapun namanya program itu bisa berjalan. Itu pola pikir saya yang pertama. Kemudian perubahan proses pembelajaran seperti yang saya sampaikan awal tadi itu melalui pemikiran filosofis KHD, saya belajar sambil bermain gitu. Ya, mengajar sambil bermain. Nah, ini kodrat anak yang sejak ini. Dan memang dari pemikiran KHD ini saya sangat banyak belajar lah. Yang sangat luar biasa, beliau menuangkan pikiran-pikirannya sehingga saya bisa melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi harapan-harapan menjadi agen atau agen perubahan di 1 bulan terakhir mulai ada titik terang, karena melalui pembelajaran ini Pak Saman tadi menyebutkan bahwa berubah pola pikirnya ya, berubah pola pikirnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian kolaborasi dengan rekan-rekan guru, dan yang berikutnya adalah belajar sambil bermain, di mana kodrat anak adalah bermain sehingga bisa membawakan pelajaran di kelas yang sesuai dengan kodrat anaknya. Baik, selanjutnya kita selama 1 bulan terakhir pembelajaran sudah berjalan. Nah, harapan Pak Saman untuk kegiatan 1 bulan ke depan, kira-kira mungkin ada saran ataupun harapan yang ingin disampaikan ke saya pribadi maupun panitia ya. Nah, kira-kira harapan yang baru, saran-saran yang ingin Pak Saman sampaikan agar 1 bulan ke depan itu berjalan lebih baik lagi. Harapan saya ya satu hal, baik itu guru praktik, kemudian fasilitator yang selama ini menurut saya sudah sangat proaktif, sangat memberikan dukungan moral. Ya, harapan saya ya perlu ditingkatkan hal-hal seperti itu. Baik. Bagaimana kita membangun kolaborasi yang baik lah. Saya kira selama 1 bulan ini baik guru praktik maupun fasilitator sangat bagus, sangat baik dalam memberikan dukungan moral terhadap kami sebagai CGP. Baik, terima kasih. Jadi untuk harapannya Pak Saman agar tetap dipertahankan kolaborasinya antara pengajar praktik maupun dengan fasilitator sendiri. Baik, terima kasih. Nah, kita masuk ke dukungan dari pihak sekolah, terutama dari Bapak Kepala. Nah, bagaimana dukungan Pak Kepala terhadap aksi nyata yang Pak Saman terapkan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apakah Pak Kepala mendukung atau mungkin ada hal-hal yang lain perlu disampaikan gitu? Alhamdulillah Pak Kepala sangat mendukung dengan program guru penggerak, yakni aksi nyata. Salah satu aksi nyata yang saya lakukan itu kemarin itu adalah yakni penerapan teknik wawancara terhadap siswa, penerapan teknik wawancara
yang dilakukan oleh siswa. Nah, itu yang saya lakukan karena di sini saya menggunakan ekskul ya, program ekskul jurnalistik. Itu yang saya coba lakukan sehingga sangat mendukung program guru penggerak ini terhadap apa yang menjadi profesi saya saat ini di sekolah. Baik, terima kasih. Jadi secara garis besar Pak Kepala sangat mendukung sekali ya program ini. Jadi tidak ada kendala yang berarti. Nah, kita lanjut ke implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Pak Sahman pelajari dari Ki Hajar Dewantara, perubahan yang Pak Sahman lakukan aksi nyatanya berupa seperti apa sehingga bisa selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut? Perubahan yang sangat mendasar itu kaitan dengan salah satu pemikiran KHD itu adalah budi pekerti. Budi pekerti. Nah, kalau di itu kan tuturi handayani kan, tuturi handayani. Ya sampai saat ini ya biasanya kalau kami biasanya sebelum pandemi ini Pak Irfan di sini kami ada apa namanya itu pagi-pagi kami teman-teman guru sudah berjajar di depan pintu gerbang menyambut siswa dan hal itu terus kami lakukan dan kami pertahankan dan tingkatkan apalagi dengan program guru penggerak ini. Salah satu pemikiran KHD itu adalah bagaimana kita menjadi suri teladan, contoh yang baik. Itu Pak Irfan yang kami lakukan. Untuk aksi nyata di kelas mungkin Pak Saman bisa menceritakan ya, apa saja kegiatannya? Ya, aksi nyata di kelas yang saya lakukan itu salah satu yang saya sampaikan tadi itu kaitan dengan proses pembelajaran sesuai dengan kodrat anak itu bermain. Salah satu yang saya sampaikan yaitu kaitan dengan bermain tebak kata itu. Nah, itu anak-anak sangat senang ketika itu. Adapun di salah satu materi di pelajaran bahasa Indonesia pun demikian, ada permainan-permainan kata yang ada itu yang saya lakukan, terapkan, dan anak-anak sangat senang dan menyenangkan mengikuti pembelajaran. Baik. Jadi yang dapat saya ambil dari sini, dari aksi nyata yang Pak Sahman lakukan adalah bagaimana menekankan budi pekerti, dan yang di kelas, aksi nyata di kelas yaitu menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain dengan salah satu permainannya adalah tebak kata. Dan siswa sangat antusias sekali ya. Baik. Nah, mengapa Pak Sahman memilih filosofi ini ya? Filosofi anak adalah bermain. Apa yang melatar belakangi Pak Sahman untuk melakukan aksi nyata yang ini? Ya, jadi di filosofi pemikiran KHD itu di sana letaknya itu ada kata kunci menghamba pada sang anak. Masya Allah, ya, menghamba pada sang anak ini karena memang kodrat anak itu ya senang bermain. Senang bermain sambil belajar sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan. Itu. Baik, jadi latar belakangnya adalah salah satu poin inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anak, di mana kodratnya anak bermain ya kita ikuti gitu ya. Betul. Ketika anak-anak senang, materi-materi bisa tersampaikan dengan baik. Betul. Selanjutnya tadi respon siswa tadi kan sudah disampaikan Pak Sahman bahwa anak-anak senang. Nah, seperti apa wujud senangnya siswa itu? Apakah siswa itu ceria, kemudian minggu kedepannya antusias mengikuti pelajaran Bapak kembali, atau mungkin ada Pak Sahman bisa mendeskripsikan kira-kira bentuk respon dari peserta didik itu seperti apa dalam? Jadi terlihat sekali respon positif dari peserta didik. Dia mengatakan, siswa-siswi peserta didik mengatakan, Pak Guru, besok kita pola pembelajaran seperti kemarin itu. Masya Allah. Itu salah satu bentuk respon
siswa bahwa apa yang menjadi pemikiran filosofis KHD itu selaras dengan apa yang menjadi aksi nyata yang kami atau saya lakukan di sekolah, Pak Irfan. Baik, jadi siswanya itu antusias ya. Nah, Pak Guru besok belajar pakai itu lagi, seru karena seru kan. Luar biasa. Nah, ketika mendapati respon siswa yang begitu positif, apa tanggapan dari Pak Sahman sendiri? Tanggapan saya itu menjadi sebuah tantangan, Firman. Karena apa? Karena saya harus mencari referensi cara memberikan pembelajaran pengajaran yang baik lagi. Itu sebuah tantangan saya. Tanggapan saya sangat positif lah, sehingga menambah wawasan saya untuk terus menggali strategi pembelajaran yang ada. Baik. Jadi responnya menjadi tantangan ya, menjadi tantangan agar kita itu lebih banyak lagi mencari referensi, menambah permainan biar siswanya tidak bosan ya, tidak bosan dan strateginya itu akan tercapai, begitu nggih. Baik, terima kasih. Nah, dari aksi nyata yang dilakukan di kelas, apa saja hal-hal positif yang bisa diambil untuk terus dipertahankan? Hal-hal positif seperti itu, pertama itu ada respon balik, itu hal positif menurut saya, respon balik dari siswa. Sehingga harus ditingkatkan lagi. Kemudian hal-hal positif itu adalah bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai sesuai dengan harapan. Kemudian respon positif yang lain adalah bagaimana kita melakukan elaborasi terhadap materi-materi yang ada. Baik. Nah, itu kan hal-hal positif yang Pak Sahman dapatkan ya dari aksi nyata. Ada nggak yang perlu diperbaiki dari aksi nyata tersebut untuk diterapkan atau diperbaiki di aksi nyata berikutnya? Perlu. Yang pertama itu bagaimana kita menggali lagi metode-metode atau strategi-strategi pembelajaran yang ada, Pak Irfan. Oke. Jadi hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya adalah menggali lebih banyak lagi metode-metode untuk diterapkan di aksi nyata berikutnya. Baik. Nah, kita masuk ke pendampingan individu yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Nah, rencana tindak lanjut Pak Sahman nih terkait dengan perubahan atau aksi nyata pembelajaran di kelas, apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Sahman sendiri? Alhamdulillah sudah sesuai ya. Untuk rencana tindak lanjutnya ke depan, apakah Pak Sahman mungkin ya yang Pak Sahman rencanakan agar menjadi lebih baik lagi dalam kegiatan aksi nyata di kelas, mungkin ada harapan-harapannya seperti itu? Harapan saya itu adalah bagaimana melakukan perbaikan terhadap metode pengajaran seperti tadi itu, Pak Irfan. Itu. Baik. Kita lanjut ke instrumen pendampingan yang terakhir, Pak, yaitu proses pendampingan ini. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih 30 menit berbincang-bincang mengenai aksi nyata, mengenai pola pemikiran Ki Haji Dewantara dan refleksi modul 1 bulan terakhir. Hal yang menarik apa yang Bapak Sahman dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Hal yang menarik yang saya dapatkan itu adalah bagaimana mereview. Mereview materi-materi modul 1, kurikulum dan visi guru penggerak, kemudian filosofis pemikiran KHD, kemudian nilai-nilai peran guru penggerak
Saya kira sangat bagus metode-metode seperti ini. Bagaimana kemudian kita kalau di laptop komputer itu harus menginstal kembali. Memori daya ingat seperti itu. Itu aja. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan, yang menarik dari kegiatan pendampingan individu ini adalah kita dapat mereview kembali kembali modul-modul yang sudah dipelajari 1 bulan terakhir mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, kemudian ini saran dari Pak Sahman nih untuk kami ya, untuk saya pribadi maupun untuk panitia ya mungkin. Apa saja yang perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya seperti itu? Yang perlu diperbaiki pada pendampingan berikutnya adalah yang pertama itu adalah saya kira gimana? Tidak ada Pak Irfan? Tidak ada ya? Iya, saya kira landai-landai saja dan sudah berjalan sesuai dengan harapan lah. Saya kira itu saja Pak Irfan. Baik, jadi untuk saran atau perbaikan di pendampingan berikutnya tidak ada karena alhamdulillah sudah berjalan sesuai hanya harapan. Perlu ditingkatkan lagi ya. Siap. Perlu ditingkatkan lagi. Baik, alhamdulillah Pak Sahman untuk bincang-bincang kita mengenai pendampingan individu ke 0 atau yang perdana ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan saya mengapresiasi Pak Sahman setinggi-tingginya karena alhamdulillah sudah berjalan dengan baik 1 bulan terakhir. Dan harapan saya Pak Sahman tetap semangat untuk menghadapi 8 bulan berikutnya karena materinya masih banyak dan tugas-tugasnya maupun tantangan ke depan masih panjang sehingga mohon tetap dijaga semangatnya, komitmennya agar kita bersama kita semua bisa lulus ya. Amin. Dalam program Guru Penggerak ini. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun dalam bertanya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin ada sepatah 2 kata terakhir sebelum kita tutup dari Pak Sahman. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan selaku pengajar praktik yang selalu memberikan dorongan, motivasi sehingga saya sampai saat ini bisa berada pada modul 1.2 dan mohon doa dan dukungan sehingga kita sama-sama menyelesaikan sampai 8 bulan ke depan. Amin. Program Guru Penggerak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahman. Sama-sama Pak Irfan.